Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين آمين يا رب العالمين. Baik, muslimin muslimat, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia rahmatnya kepada kita ya, yang memberikan segala petunjuknya kepada kita semua hingga hari ini kita dipertemukan, dijumpakan di majelis yang mudah-mudahan Allah berkahi, di pertemuan majelis ilmu ya, di mana ini adalah taman di antara taman-taman surganya meskipun bersifat online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan uh, faedah yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta dan utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta segenap keluarganya, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, Ibu muslimin muslim rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini izin saya melanjutkan ya materi yang mungkin pembahasan sharing ya, cerita-cerita kisah di generasi terbaik dahulu, yakni di generasi ini ya salafus soleh termasuk di Khulafaur Rasyidin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita telah sampai di bagian-bagian akhir ya, ending-endingnya fase kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang penuh dengan ini ya, penuh dengan intrik, penuh dengan drama ya, penuh dengan fenomena-fenomena yang mungkin pada hari ini atau mungkin sampai detik ini sering sekali ya dijadikan sebuah bahan untuk tentu saja bahannya dibumbu-bumbui ya, digoreng, diangetin, dibumbui gitu dalam rangka untuk menjatuhkan agama kita ya, agama Islam. Karena banyak sekali ya celah yang mungkin bisa diangkat di sini ya terkait tentang fitnah ya, fitnah pada era kepemimpinan Ali yang membuktikan bahwa Islam ini sudah tidak original, Islam ini sudah disalahgunakan, kemudian Islam juga dijadikan hanya sebuah baju saja untuk kepentingan duniawi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata kalau kita berbicara tentang atau belajar tentang sirah, sejarah dengan tepat ya, dengan sumber yang tepat, tentu saja dengan niatan yang baik, niatan yang ikhlas ya, insya Allah kita akan menemukan sebuah fenomena yang sebenarnya ini adalah sederhana gitu. Apa yang terjadi adalah sebuah yang sederhana. Hanya saja informasi dari kita yang atau ke kita yang belum lengkap dan mungkin konstruk berpikir kita yang juga belum utuh gitu ya. Karena memang seharusnya ya teman-teman sekalian, ketika kita membaca atau belajar terkait tentang apa yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, itu sesungguhnya tidak bisa kita pisahkan dari apa yang telah terjadi ketika Rasulullah SAW hidup. Itu tidak pernah bisa dipisahkan ya. Karena memang apa ya, wahyu atau mungkin petunjuk yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah, diajarkan kepada sahabat, diaplikasikan ketika Rasulullah masih hidup, itu belum selesai sebenarnya. Wahyunya sudah selesai ketika Rasulullah hidup, tetapi aplikasinya itu harus kita teruskan sampai era Khulafaur Rasyidin. Nah, sehingga kita bisa mencuplik fenomena-fenomena itu, memotretnya dengan utuh, dengan ini ya, dengan konstruk berpikir yang tepat. Contohnya adalah terkait tentang kemunculan Khawarij ini ya. Kita coba membahas tentang bagaimana nas yang sudah Rasulullah isyaratkan ketika beliau masih hidup dan bagaimana tentang fakta sejarahnya. Serta nanti kita bisa menemukan sebenarnya akar masalah Khawarij itu berada di mana sih gitu ya. Sehingga nanti manfaatnya atau mungkin hikmahnya bisa kita pegang sampai hari ini
untuk bisa menyikapi ya fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Baik, sebenarnya fenomena Khawarij ini sungguh sangat menarik ya, menarik ya. Karena kemunculannya itu sungguh sangat khas ya. Muncul sebagai kelompok atau entitas yang ya ini ya yang khas. Dan Rasulullah dalam berbagai kesempatan yang saya sudah singgung tadi selama hidupnya sudah memberikan peringatan yang tidak sekali gitu ya kepada para sahabat tentang kemunculan Khawarij ini. Dan akan sulit sebenarnya jika tidak kita ya tidak memiliki pedoman nas yang utuh ya dari Rasulullah SAW untuk menilai Khawarij itu seperti apa. Karena sebenarnya Khawarij itu dari kajian-kajian sirah yang pernah saya ikuti dengan beberapa asatidz ya, bahwa Khawarij itu sebenarnya bukan kelompok yang secara kasat mata itu menyimpang gitu. Unik. Secara kasat mata seakan-akan ini adalah ya mencerminkan masyarakat Islam. Jadi kasat mata itu dilihat nggak ada penyimpangannya sebenarnya. Padahal kalau mau ditelisik lebih dalam ya bahwa penyimpangan dari Khawarij ini ya sungguh sangat krusial ya. Terkait erat dengan masalah yang sangat prinsip dan fundamental lah dalam agama kita, yaitu terkait tentang pemikiran. Sementara luaran dari Khawarij itu, covernya itu ya, itu bisa memperdaya siapapun sebenarnya. Karena kemasannya itu, casingnya itu seakan-akan terlihat bahwa ini adalah sosok-sosok orang-orang kelompok orang yang soleh, gitu ya, mencerminkan Islam, ahli Quran dan seterusnya. Bahkan melampaui ya ekspektasi itu. Nah, untuk itu kita coba bagaimana membahas Khawarij ini dengan coba melepaskan atributisasi yang hari ini mungkin sudah melekat ya di diri Khawarij ya, yang dibangun dan dikembangkan ya. Karena kita akan membahas Khawarij ini dari segi originalnya seperti apa. Nas dan fakta kemunculannya itu kayak gimana. Ada sebuah fakta penting di sini ya, yang diriwayatkan oleh Yasir bin Amr, eh, seorang sahabat, dan ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yasir bin Amr bertanya ya kepada Sahil bin Hunayf, apakah engkau pernah mendengar ya Rasulullah SAW itu menyinggung soal Khawarij? Kemudian Sahil ini menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata ya, dan statement Rasulullah itu sambil Rasulullah menunjuk ke arah utara gitu ya, atau utara timur ya, apa timur laut ya, menuju ke arah Irak. Dan kemudian Rasulullah berkata, dari sana akan muncul sekelompok orang yang mereka itu membaca Al-Quran tapi tidak pernah melewati batas kerongkongannya. Jadi mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus sasaran atau hewan buruan. Jadi apa yang dipelajari oleh Khawarij ini, kelompok ini ya, yang dibilang oleh Rasulullah itu Al-Quran, nas yang apa namanya, dalil, ya wahyu, ya petunjuk kita selama ini. Mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak pernah sampai ke dalam hati mereka. Berhenti di kerongkongan mereka, berhenti di lisan indah mereka, gitu. Tetapi tidak pernah turun mengendap di dalam hati. Seperti juga bagaikan anak panah yang menembus hewan buruan. Kalau menembus itu kan berarti tidak ada satupun sisa bagian dari anak panah itu yang mengendap atau berada di dalam tubuh hewan ini ya, hewan-hewan buruan itu kan. Jadi benar-benar tidak ada yang tersisa gitu apa yang mereka pelajari. Jadi digambarkan oleh Rasulullah seperti itu Khawarij. Ada sebuah riwayat juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami suatu saat bersama dengan Rasulullah SAW. Saat beliau sedang membagikan harta ya, nah, tiba-tiba muncul sosok bernama Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah itu siapa? Itu seorang Arab ya, seorang Arab Badui ya, dari golongan Bani Tamim. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bertindaklah dengan adil. Wah, ini statement yang ngeri-ngeri sedap ini ya. Orang ini Zulkhuwaisiro ini menghukum ya atau memberikan apa ya labelisasi ya, menuntut Rasulullah untuk bertindak adil. Kemudian Rasulullah marah ini, menimpali, celaka kamu. Siapa yang sanggup adil kalau aku saja tidak adil? Aku gagal dan rugi bila aku tidak adil. Jadi ini agak sedikit
apa ya, problematik pemikiran dari Zulkifli ini. Kenapa? Karena satu sisi ia mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, kan berkata kepada wahai Rasulullah kan ya. Ini benar-benar Nabi, ia mengakui. Tapi di satu sisi ia ragu terhadap keadilan yang itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Kan sama aja apa ya? Kalau Rasulullah itu tidak bisa adil, lantas siapa yang lebih adil dari Rasulullah utusan Allah yang terbaik ini? Kan nggak ada. Dengan begitu yang namanya keadilan itu tidak akan pernah ada di dunia ini. Gitu. Siapa lagi yang bisa adil selain Rasulullah? Kan nggak ada. Sementara Rasulullah yang itu menjadi teladan utama itu dicap tidak adil. Nah, ini masalah. Dan bahkan kalau secara hukum ya statement seperti ini tuh sudah bisa dibilang bahaya. Nggak sekedar murtad. Ini bisa dibilang apa ya? Hukumannya bisa hukuman mati. Makanya Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku menebas lehernya. Umar paham, ini statement yang bahaya. Statement yang menghina benar, menghina Rasul. Layak dihukum mati. Makanya menawarkan ini, dibunuh. Gitu. Kemudian Rasul berkata, biarkan Umar, biarkan dia. Kelak dia akan memiliki banyak pendukung. Seorang di antara kalian akan menganggap sholatnya tidak seberapa dibanding sholat mereka. Begitu pula puasanya tidak seberapa dibanding puasa mereka. Jadi kelompok ini ya, kelompoknya Zulkifli ini memiliki apa ya, perform casing yang saya bilang tadi ya. Sholat yang luar biasa. Puasanya juga luar biasa. Baca Al-Quran itu juga luar biasa. Tetapi efek bacaan Al-Quran ini, belajar Al-Quran ini, belajar ilmunya itu hanya sampai di atas tenggorokan gitu, nyantol di tenggorokan, tidak masuk menghadap ke dalam hati. Dan mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus sasaran. Jadi kelompok ini nantinya adalah kelompok yang benar-benar mementingkan zohir ya. Benar-benar mementingkan performa aja ya, kulit aja, casing aja. Tapi jalan pikirannya kebolak-balik ya. Jalan pikirannya benar-benar berantakan. Jadi secara permukaan sebenarnya kita akan kebingungan sebenarnya kalau kita tidak memahami dengan utuh ya. Secara zahir amal mereka luar biasa, terlihat dalam tanda kutip ya, soleh ya. Ya bahkan sholat kita itu bisa dibilang receh dibandingkan dengan mereka. Kalau dilihat dari luarannya ya. Bacaan Quran mereka juga sangat luar biasa. Mereka terlihat hidup benar-benar hidup secara sederhana, zuhud dan seterusnya gitu ya. Ya super duper soleh lah ya, kalau kita lihat sekarang ini benar-benar luar biasa. Tapi ternyata mereka disebut oleh Rasulullah keluar dari agama. Lihat, ini kan statement yang nggak main-main ya Rasulullah. Jauh, benar-benar jauh dari performa yang kita lihat. Soleh kok ternyata keluar dari agama. Bahkan keluarnya tuh benar-benar cepat ya, melesat seperti anak panah. Eh, ah, ada sebuah pertanyaan menarik ini. Sekali lagi, tadi itu adalah gambaran nas ya dari Rasulullah SAW yang menyebutkan fenomena khawarij. Bahkan dari asal-usulnya tadi, Zulkifli tadi. Bagaimana dengan akarnya? Ada masalah apa sih di akar dari khawarij ini ya? Sebenarnya ya, teman-teman yang dimana Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam literatur-literatur klasik bahkan ya, bukan ulasan ulama kontemporer ya, bahkan literatur-literatur klasik, ulama-ulama klasik, ulama-ulama dulu ya, itu banyak disebutkan bahwa khawarij itu dengan kata puro. Disebutkan bahwa khawarij itu disebut dengan kata kuro atau al-kuro. Nah, literatur hari ini belakangan bahkan sengaja ingin menampilkan Khawarij ini sebagai kuro. Bahkan ini beneran kuro, yang beneran itu seperti ini. Kuro sebagaimana definisi awal. Kuro sebagaimana terminologi yang sesungguhnya sebagaimana zaman Rasulullah dulu gitu ya. Nanti ada ini ya, ada riwayatnya. Yang ideal itu kuro seperti ini. Makanya Khawarij itu kuro. Mudah-mudahan paham ya. Jadi literatur klasik menyebutkan bahwa Khawarij itu sama dengan Kuro. Dan memang zaman dulu disebut seperti itu. Sehingga hari ini orang-orang yang itu mencoba untuk memberikan propaganda ke dalam terhadap agama Islam ya, bahwa ya memang benar ditegas-tegasi lagi bahwa Khawarij itu Kuro. Mereka yang menghafal Al-Quran, belajar agama secara menyeluruh, berpenampilan secara soleh, itulah Khawarij. Itu bahaya, ini bahaya.
Karenanya kita harus tahu sebenarnya istilah qurra itu seperti apa sih? Yang sebenarnya ya secara hakiki ya, secara fakta sejarah ya itu seperti apa sih? Penggunaan istilah qurra. Kapan sebenarnya istilah qurra itu muncul? Kapan sebenarnya istilah qurra itu muncul ke permukaan? Dan ternyata memang istilah qurra itu muncul sebelum Khawarij muncul. Kata qurra itu sebenarnya sudah ada bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dan ternyata penggunaannya itu positif, bukan melabelisasi Khawarij yang itu bermasalah, problematik, bukan. Bahwa qurra itu merujuk pada fenomena sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang benar-benar memiliki kualitas keagamaan yang benar-benar melebihi dibandingkan dengan sahabat-sahabat kebanyakan. Memang sih semua sahabat itu istimewa ya. Sahabat radhiyallahu anhum itu rata-rata semuanya memang istimewa. Mereka memiliki keutamaan tersendiri ya. Mereka pencari ilmu, mereka juga mujahid dan lain sebagainya. Mereka juga membaca Quran, menghafal Al-Quran, ngaji, jelas lah. Sahabat rata-rata seperti itu. Tetapi di antara sahabat rata-rata ini ada beberapa mereka yang sangat-sangat menonjol. Nah, mereka itu disebut dengan Al-Qurra. Disebut dengan Al-Qurra. Nah, ada pernyataan dari Anas bin Malik ini ya, sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa sahabat apa namanya Qurra itu seperti ini loh. Dan ini adalah orang-orang Ansor. Sebagian besar adalah orang-orang Ansor Al-Qurra ini. Dan mereka mempelajari Al-Quran dengan pendekatan yang sangat-sangat luar biasa. Membersamai Rasulullah dengan sikap atau apa ya karakter keilmuan yang sangat dahsyat sekali. Apa kata Anas? Sekelompok orang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, kirimlah beberapa orang bersama kami untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada suatu kelompok kabilah yang itu baru masuk Islam ya, baru menerima Islam. Nah itu request kepada Rasulullah untuk dikirimkan sahabat untuk bisa ngajari mereka, kelompok mereka, kabilah mereka Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengirim kurang lebih 70 orang dari kalangan Ansor dan mereka disebut Qurra. Nah, istilah Qurra pertama kali muncul di sini. Dalam riwayat Bukhari menyebutkan bahwa mereka Qurra di masa itu mereka Qurra. Salah satunya adalah pamanku dari ibu bernama Haram. Pamannya Anas bin Malik sendiri ternyata tergabung dalam circle Qurra ini. Mereka mereka membaca Al-Quran ya ini. Anas bin Malik mencoba untuk mendetailkan ya. Mereka itu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, meneliti Al-Quran ya. Kemudian berdiskusi dan belajar di malam hari. Jadi full mereka bersama Rasulullah SAW untuk belajar Al-Quran, mentadaburi dan sebagainya, menyerap semua ilmu dari Rasulullah. Dan kemudian ketika hari itu berakhir gitu ya, karena Rasulullah menyampaikan ilmu kan biasanya pagi, siang gitu ya. Kalau sore jarang ya. Bahkan setelah maghrib atau setelah isya itu hampir bisa dikatakan jarang banget gitu ya Rasulullah menyampaikan majelis ilmu. Nah, di saat itu selesai ya kelas dengan Rasulullah selesai ya. Di malam hari mereka ngumpul lagi. Mereka ini lagi apa namanya? Apa ya? Belajar lagi gitu ya, mengulangi pembelajaran yang telah diterima oleh bersama dengan Rasulullah. Mereka berada di salah satu rumah teman apa namanya? Sahabat yang lain untuk belajar dan berdiskusi melanjutkan apa yang telah dipelajari di siang harinya. Kemudian di pagi harinya atau di siang harinya mereka bangun. Tentu saja ini malam itu mereka habiskan berdiskusi, kemudian mereka beristirahat dengan jumlah yang sangat sedikit waktunya, bangun tahajud, kemudian bersiap untuk aktivitas pagi ya, ya mereka mengambilkan air wudhu gitu ya, untuk diletakkan di masjid, mencari kayu bakar itu untuk dijual lagi, hasilnya untuk makan gitu ya, dan lainnya untuk disedekahkan. Disediakan kepada penghuni sufah atau ahlu sufah. Ahlu sufah ini juga circle lain gitu ya, kelas lain gitu ya. Kalau Qurra itu kelasnya Ansor, kalau ahlu sufah biasanya rata-rata muhajirin. Itu mereka punya 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 ini sendiri, karakter sendiri. Mereka semuanya ahli ilmu. Gitu ternyata. Aktivitas Qurra. Pagi, siang, sore bersama Rasulullah. Malam lanjut lagi ngaji. Kemudian istirahat sebentar, beribadah. Kemudian pagi menjelang siang
nyari nafkah cuma sebentar untuk hanya mengganjal perut aja dan sisanya disedekahkan kepada ahlu sunnah. Itulah asal usul qurra. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Abu Bakar setelah perang Yamamah, ini perang di era Abu Bakar ya, yang melawan kaum murtad ya. Banyak Al-Qurra atau qurra Al-Quran itu yang gugur dalam perang Yamamah. Aku khawatir akan lebih banyak lagi qurra yang gugur di berbagai medan pertempuran. Jadi istilah qurra lanjut di era Abu Bakar dan Umar. Sehingga banyak bagian Al-Quran yang hilang. Jadi menurutku usulnya Umar ini ya kepada Abu Bakar, mendingan kita coba untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadikan satu dokumentasi tersendiri. Jadi Mushaf itu sebenarnya usulnya dari Umar. Luar biasa Umar memang. Insting apa ya? Insting kerisalahan Umar itu nggak ada duanya dah. Mushaf itu yang usulin Umar. Usulkannya kepada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar akhirnya membentuk kepanitiaan. Diketahui oleh Zaid bin Harithah, sekretarisnya Rasulullah. Tetapi keburu Abu Bakar wafat, dilanjutkanlah kepada Umar. Dan Umar berhasil menyusun satu mushaf. Dan nantinya apa ya, divalidasi lah bahasanya sederhananya oleh Utsman bin Affan untuk disebarkan, dicetak ulang sebanyak kurang lebih 5 atau 6 untuk disebarkan ke negeri-negeri yang lain. Jadi yang penting di sini adalah ada istilah qurra di sini. Mereka semua ahli Quran dan menurut Umar, di sini Qurra adalah mereka sahabat yang menjadi saksi mata nuzulnya Al-Quran. Benar-benar menjadi apa ya? Uh, ya saksi mata. Mereka nggak hanya sekedar menghafal Al-Quran, enggak, tapi benar-benar menerima Al-Quran dari lisannya Rasulullah SAW. Benar-benar memurojaah di hadapannya Rasul dan seterusnya. Benar-benar diverifikasi ya, direview langsung oleh Rasulullah. Bacaannya, hafalannya, tulisannya para Qurra ini. Jadi jelas di sini, teman-teman ya. Jadi Qurra di sini merujuk pada kelompok khusus, ya. Kelompok khusus di era Rasulullah SAW. Dan istilah ini sudah ada sejak Rasulullah hidup. Jadi kembali ke Khawarij ya. Ketika Khawarij itu diklaim sebagai Qurra, itu ternyata bukan Khawarijnya yang Qurra, enggak. Kenapa Kak? Ya jelas beda ya. Ketika Khawarij itu diklaim sebagai Qurra, itu bukan karena Khawarij itu Qurra, bukan. Tetapi karena ada sedikit kemiripan identitas, mirip identitas. Ya karena memang Khawarij menyukai Al-Quran, sebagaimana Qurra juga menyukai Al-Quran. Hanya sebatas itu. Kedekatan dengan Al-Quran yang itu ditampilkan oleh Qurra itu ya mirip. Sebagaimana Khawarij itu dekat dengan Al-Quran. Tetapi masalahnya ya nanti ada kita bahas. Masalah cara berpikirnya itu yang tidak tuntas lah ya di Khawarij. Nah, tapi kemudian ulama-ulama di era tabi'in ya itu mencoba untuk membedah bahwa sebenarnya qurra yang dinisbatkan kepada Khawarij itu nggak benar, kurang tepat. Ada qurra yang sejati, yaitu qurranya di era Rasulullah SAW. Sedangkan qurranya Khawarij itu sebenarnya adalah qurra ini ya, qurra palsu ya, atau pseudo qurra gitu ya. Pseudo qurra. Dulu kalau nggak salah sempat kita bahas di pembahasan Utsman bin Affan ya. Dan ini dikritik oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu golongan tabi'in, ulama seniornya tabi'in, lahir di era Umar bin Khattab dan wafat di zaman Bani Umayyah ya. Ini tokoh tabi'in yang memotret atau melihat Qurra dari dua sisi. Siapa? Hasan Al-Basri itu melihat Qurra yang sesungguhnya kan sahabat-sahabat ada yang masih Qurra kan ya. Masih masih eranya Umar kan masih ada Qurra. Makanya Hasan Al-Basri menjadi saksi Qurra yang sesungguhnya. Di satu sisi Hasan Al-Basri juga masih hidup di era Ali. Dan itu melihat bagaimana Qurra-nya versi Khawarij. Dan itu Hasan Al-Basri memberikan sebuah statement. Sesungguhnya Al-Quran ini telah dibaca oleh yang tidak mengerti sedikit pun tentang penafsirannya. Mereka nggak ngerti tafsir secara keseluruhan. Hari ini ya. Jadi eranya tabi'in gitu ya. Jelas kan ya. Khawarij kan munculnya ketika tabi'in. Itu sudah dikritik pedas oleh Hasan Al-Basri. Bahkan di antara mereka itu Khawarij itu ya, Qur'anya itu ya, ada yang ngaku, aku telah menamatkan atau membaca atau menghafal Al-Quran. Padahal bukan hanya satu huruf
yang luput dari bacaan hafalnya itu. Melainkan demi Allah, seluruh bagian Al-Quran itu telah luput darinya. Kamu tidak akan mendapatkan dampak Al-Quran pada akhlak ataupun perbuatannya. Clear ya. Benar-benar jelas di sini. Hasan Al-Basri mencoba untuk mengimplementasikan ya, mensitasi statementnya Rasulullah bahwa tidak ada yang tersisa ya, di dalam diri Khawarij atas apa yang telah mereka pelajari, yaitu Al-Quran. Dilanjutkan, bahkan ada yang mengatakan dari mereka, aku sanggup membaca satu surat dengan satu tarikan nafas. Lihat, benar-benar apa ya, melambangkan bahwa mereka tuh sangat apa ya, bisa dibilang ya sangat lengket dengan Al-Quran, sangat menyatu dengan Al-Quran. Bahkan satu tarikan nafas itu mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik. Demi Allah, mereka itu bukan qurra sejati. Sejak kapan para qurra mengeklaim seperti itu? Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka. Jelas ya, Hasan Al-Basri sudah mengeluarkan statement bahwa Khawarij itu yang diklaim qurra itu sesungguhnya bukan qurra yang sejati. Bukan qurra yang sesungguhnya sebagaimana qurra di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebuah metamorfosis di sini di era Khawarij, qurra. Kulitnya sama mungkin ya. Covernya mungkin sama. Mereka dekat dengan Al-Quran. Mereka rajin sholat, membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran. Bahkan sampai menangis. Gitu. Mata mereka tuh bengkak membaca Al-Quran. Tetapi esensinya, substansinya yang ada di dalam diri mereka itu sungguh sangat-sangat jauh dari qurra yang sesungguhnya. Di era sahabat. Contohnya apa? Contohnya ya, mereka jelas-jelas pertemuan yang lalu. Mereka itu menolak tahkim, menolak apa yang disepakati oleh kaum muslimin, sahabat-sahabat senior pada saat itu, Ali, Muawiyah, kan mereka bersepakat tahkim. Ternyata mereka justru Khawarij ini menolak tahkim. Karena menganggap kita kesifin itu atas nama Al-Quran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kenapa kok malah justru tahkim yang itu dikedepankan di akhirnya, yang merupakan adalah kesepakatan manusia. Akhirnya mereka membelot, memusuhi atau bahkan memerangi Ali nantinya. Kan itu nggak apa ya, bisa dibilang nggak eh, apa nggak connect lah ya. Satu sisi mereka mengakui seharusnya mengakui Ali sebagai sahabat, ahli Quran juga ahli, membersamai Rasulullah dari awal sampai akhir, paham bagaimana Al-Quran itu berjalan, diimplementasikan. Ya, ternyata mereka mencoba untuk menjudge, menghakimi bahwa ternyata Ali itu sudah menyimpang, sudah jauh dari Al-Quran. Itu kan nggak beres. Mereka nangis-nangis baca Al-Quran, ternyata mereka tidak mau menerima bagaimana implementasi Al-Quran itu sesungguhnya. Data Quran ya. Pseudo Quran ini berkembang dari kecenderungan individu ternyata menjadi sebuah tren. Ini agak mundur dikit ya dari era Ali. Mereka mengkrista dalam satu entitas kelompok tertentu. Sebagai kelompok, Qurra terbentuk dari sebuah isu yang berujung pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Jadi, mudah-mudahan kita ingat ya, ketika akhir periode Utsman itu kan ada banyak demonstran-demonstran, mereka pemrotes dari beberapa wilayah, dari Mesir, dari Basra, dari Kufah, datang ke Madinah, menuntut banyak hal kepada Utsman. Ya, mereka sebenarnya digiring isunya, ya mereka kena propaganda. Para sabiin ya, Abdullah bin Sabah dan krunya pada saat itu. Nah, yang kena yang kena hasut itu ya, yang kena isu-isu ini adalah qurra di masing-masing wilayah itu. Mereka baru masuk Islam, mereka sudah jatuh cinta kepada Al-Quran, ternyata mereka memahami Al-Quran belum utuh, sudah diajak, digiring isu untuk, dalam tanda kutip ya, memberontak kepada Utsman. Nah, kelompok Qurra ini semakin eksis dan tergabung dalam sebuah barisan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka habis memberontak ke Utsman, Utsman terbunuh di tangan mereka. Nah, mereka mendekat ke Ali. Jumlah anggota yang begitu besar membuat peran mereka cukup menentukan dalam pasukan Ali radhiyallahu anhu. Makanya kenapa kok Ali itu tidak segera mengeksekusi para pembunuh Utsman? Karena memang yang pertama, para pembunuh Utsman itu berada di sekelilingnya, orang-orang berada di dekatnya.
Ya kura-kura itu dekat dengan Ali akhirnya setelah pembunuhan Utsman itu. Sehingga mereka Ali mencoba untuk ini nih masalahnya nggak hanya satu dua, nggak hanya satu dua orang, ini kelompok tertentu gitu ya. Kelompok ketika Qura ini dicoba dieksekusi, coba bayangkan apa yang ada di benak masyarakat. Ali membunuh Qura, Ali mengeksekusi Qura, yang itu mereka cinta Al-Qur'an dan seterusnya. Itu Ali sudah ada di benak beliau. Jadi tidak gegabah gitu pada saat itu Ali. Makanya agak berpanjang ini ya eksekusi terhadap pembunuhan Utsman. Dan posisi Qura nanti akan semakin nyata dalam posisi perang Siffin ya dan Tahkim. Data Qura berdasarkan sebagian riwayat dari At-Tabari. Ada yang namanya ini aja ya sebagai data saja Al-Ashtar An-Nakhai ini merupakan pasukan berkuda dari Kufah. Ada juga yang dari Basra. Nah, mereka sudah berkelompok di masing-masing wilayah gitu. Ada Mis'ar bin Fadak At-Tamimi dari Bani Tamim. Ada juga Zaid bin Husain dan lain-lain ya. Kurang lebih sekitar 300 Qura itu di pasukan Ali dan bersama yang ada yang namanya Ibnu Budail, Abdullah bin Husain dan seterusnya mereka memimpin pasukan Qura. Nah, para petinggi Khawarij yang berkumpul di Nahrawan terdiri dari Abdullah bin Wahab, Zaid bin Hisin At-Ta'i, dan Hurkus bin Zuhair As-Sa'di. Nahrawan itu nanti menjadi sebuah tempat wilayah di mana Khawarij ini diperangi oleh Ari. Intinya kayak gitu. Mereka sepakat mengangkat Abdullah bin Wahab sebagai pemimpin tertinggi mereka. Lihat, mereka kan nggak sepakat nih dengan Ali gitu ya. Ali, mereka paham Ali ini sahabat kan ya. Sahabat mulia, sepupu Rasulullah SAW. Orang atau mungkin kelompok yang awal-awal masuk Islam. Hari-hari pertama masuk Islam dakwah ya Rasulullah berdakwah ini Ali masuk di sana. Itu sudah nggak mengakui itu Ali. Oke lah, mungkin nggak mengakui karena Ali dan sebagainya alasannya gitu. Tapi kan masih ada sahabat yang lain, ya. Sahabat senior yang lain yang itu lebih kompeten dari mereka, lebih lebih apa ya, lebih diridhoi oleh Allah ya secara hukum oleh mereka. Malah mereka menunjuk Abdullah bin Wahab menjadi pemimpin mereka. Itu kan nggak sesuai dengan nas yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran sudah mengatakan yang terbaik adalah generasi Rasulullah, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum kan. Tapi ternyata Khawarij ini justru memilih dari golongan mereka sendiri, tidak memilih sahabat yang lain yang itu secara hukum lebih 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 layak. Gitu. Ini kan sudah pengaplikasian Al-Quran sudah jauh. Jumlahnya saat tahkim itu 4.000 orang. Pasca tahkim jadi 8.000 orang. Ini berlipat 100%. Hingga bahkan ada yang meriwayatkan 24.000 orang. Kalau nggak salah, Prof. Akram Al-Umari ya dalam Asrul Khilafah Ar-Rashidah. Bayangkan, 24.000 orang itu sudah mungkin hampir separuhnya ya dari pasukannya Ali. Betul. Saat tahkim ditetapkan di Siffin, itu kelompok Khawarij sudah menunjukkan sikap gitu ya, bahwa kebijakan Ali ini masalah. Sehingga mereka menyimpang akhirnya. Mereka membelot tidak mengakui Ali di proses tahkim. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah ini nih juga penting juga bagi kita ya bahwa keluarnya Khawarij dari kubu Ali itu bukan berarti mereka memposisikan menjadi sebuah oposisi secara politik, bukan. Mereka keluar dari Ali itu bukan mereka ingin ada misi merebut kekuasaan kaum muslimin pada saat itu, enggak. Ini unik. Jadi mereka tidak memposisikan menjadi oposisi. Kalau oposisi kan berarti gabung ke Muawiyah kan nantinya. Oh ternyata enggak. Dan motifnya semata-mata juga bukan hanya karena berseberangan dengan pendapatnya Ali. Karena nggak puas dengan kinerja Ali, enggak. Enggak hanya itu. Khawarij punya motif yang lain. Apa? Karena mereka memiliki sebuah keputusan yang sangat problematik. Motifnya mereka adalah mereka mencoba untuk membangun kelompok dengan pemikiran mereka sendiri. Tidak ada kaitannya dengan oposisi. Jadi Khawarij ini sebenarnya bukan gerakan politik, tapi benar-benar gerakan pemikiran. Gerakan yang diawali oleh kesalahan Pak dalam proses berpikir mereka. Memahami nas agama itu mereka salah.
Tapi mereka tidak ada urusan untuk mengkudeta dan sebagainya, tak ada, nggak ada. Beda dengan Syiah. Kalau Syiah itu secara cover itu kan kelihatan, wah ini ada sebuah irisan atau mungkin apa ya, eh, perbedaan secara akidah yang sangat menonjol ya antara Sunni dan Syiah. Secara cover kan seperti itu, bahwa ini adalah gerakan akidah, gerakan agama, gerakan spiritual. Tapi ternyata tidak. Syiah secara lapangan bahwa itu merupakan gerakan politik. Gerakan politik. Benar-benar politik. Dan terbukti akhirnya nanti ada banyak dinasti Syiah ya. Ada dinasti Ismailiyah, dinasti Fatimiyah, dan seterusnya. Nah, kalau Khawarij beda dengan Syiah. Khawarij benar-benar murni gerakan pemikiran. Nggak ada urusannya tentang politik dan sebagainya. Ya terbukti nanti ketika mereka mengeksekusi Ali ketika menjadi imam sholat subuh gitu ya. Mereka Khawarij kan membunuh Ali. Tapi apa tindak selanjutnya? Kan nggak ada urusannya mengkudeta Ali, nggak ada. Nah, lanjutlah di perang Nahrawan, di mana ini adalah perang kubu Ali dengan melawan atau memerangi pihak Khawarij. Eh, Sebenarnya sebelum masuk ke Nahrawan ya, ada perbedaan yang mencolok ya antara perang Siffin dengan perang Nahrawan. Kalau perang Siffin itu diinisiasi Ali untuk menyerang Muawiyah. Karena memang inisiatif Ali karena melihat Muawiyah sudah tidak lagi bisa diajak secara ini ya persuasif, akhirnya militer yang bertindak. Kita sudah bahas dulu ya. Karena Muawiyah menolak baiat dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu berisiko untuk ketidakstabilan ini ya dalam kubu kaum muslimin, dalam tubuh kaum muslimin. Beda dengan Khawarij di Nahrawan ini. Ali memusuhi Khawarij dengan kepastian hukum yang justru lebih kuat. Ini lebih serius. Kalau ke Muawiyah itu Ali masih persuasi dulu kan, yang ajak-ajak dulu, lobby-lobby dulu gitu ya, dialog-dialog dulu, surat menyurat, tapi ternyata mentok, deadlock, akhirnya perang. Kalau ke Khawarij beda, langsung perang. Karena memang jelas yang disampaikan oleh Rasul kan jelas. Nasnya, ada hadisnya ya, saya lupa dicantumkan nggak ya di slide-nya ya. Yang dimanapun berada ya dibunuh gitu ya. Hukumannya bunuh. Kan memang sudah bahaya, pemikirannya benar-benar berbahaya. Sudah ada jelas nas dari Rasulullah untuk memerangi Khawarij secara langsung. Selain mengumumkan perlawanan terhadap Ali, Khawarij di Harura, itu sebuah wilayah di dekat Kufah ya, juga menetapkan struktur tertinggi kelompok. Dua orang sebagai pemimpin sholat dan panglima, yaitu pemimpinnya dua ya, ada ustadznya ya, ada kiainya, yaitu Abdullah bin Al-Qawa Al-Yashkuri, dan ada pemimpin panglima perangnya, pemimpin tertingginya, yaitu Syabats bin Rib'i At-Tamimi. Dan ini menarik, tidak ada satupun sahabat yang terlibat dalam gerakan Khawarij ini. Ini benar-benar jelas gitu ya sebenarnya perbedaan dari Muslimin dan Khawarij. Tidak ada sahabat. Kalau kubu Ali dan Muawiyah kan ada dua kubu sahabat kan. Karena memang ada perbedaan pendapat di implementasi ini ya, pendapat-pendapat yang itu masih dalam apa ya bahasanya ya, bukan 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 yang prinsip perbedaannya. Sedangkan Khawarij ini perbedaannya sudah prinsip banget. Makanya nggak ada sahabat paham kok ini Khawarij sudah masalah ini. Akhirnya tak ada sahabat satupun yang itu bergabung, mendukung atau memberikan statement terkait tentang atau membenarkan ya adanya kemunculan Khawarij. Ali merespon gerakan Harura dengan mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdialog dengan mereka. Nah, sebelum memutuskan untuk perang, oke lah, akhirnya Ali mencoba untuk atas dasar ini ya nasihat dari beberapa sahabat, akhirnya Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdakwah kepada mereka dulu. Ini ahli Quran, Abdullah bin Abbas itu ya. Julukannya Abdullah bin Abbas itu, aduh saya lupa. Abdullah bin Abbas itu julukannya, aduh kalau kalau ingat saya sampaikan nanti ya. Ahli Quran lah ya. Puncaknya Al-Quran ya. Puncaknya pemahaman Al-Quran, ahli tafsir, salah satu periwayat yang cukup banyak. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas juga. Dan apa ya?
Kiprahnya di era Abu Bakar Umar juga sangat sudah menjadi masih muda pada saat itu usianya masih belasan tapi sudah menjadi ahli staf ahlinya Umar pada saat itu benar-benar ahli Quran kan masalah Khawarij ini kan masalah pemahaman Quran akhirnya Ali mengirim ahli Quran beneran ini Abdullah bin Abbas dan betul di dialog-dialog itu Abdullah bin Abbas akhirnya berhasil menyadarkan 2.000 orang hampir 50%. Ada versi lain oh mohon maaf 2.000 dari berapa tadi 24.000 ya. Lumayan. Ada yang bilang 4.000 orang dari versi lain, riwayat yang lain. Mereka bertobat dan bergabung ke Kubu Ali. Saya lupa untuk menampilkan ininya ya. Dialognya antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij itu menarik ya. Logika-logika Quraninya itu sangat bisa apa ya? eh, dijadikan tamparan keras lah kepada orang-orang Khawarij. Ini mereka tersadar tentang tahkim, tentang ini, tentang itu dan sebagainya. Ada dialognya menarik. Teman-teman juga kalau mau browsing lihat di internet ada kok ada beberapa dialognya. Di beberapa kitab sirah juga banyak, jelas. Karena sekali lagi Khawarij ini bukan permasalahan politik, tapi permasalahan pemikiran. Jadi kalau diberikan pemahaman yang utuh, yang benar bagaimana menyikapi Al-Quran, bisa insya Allah untuk bisa kembali gitu. Dan yang ditugasin itu Abdullah bin Abbas ya. Turjumanul Quran ya, saya lupa. Ya. Turjumanul Quran. Jadi julukannya Abdullah bin Abbas itu Turjumanul Quran, puncaknya pemahaman Al-Quran. Dan ada doa legendaris ya, yang itu dipraktekkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini kan sepupunya Rasulullah kan ya, anaknya Abbas. Abbas kan pamannya Rasulullah. Radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah, tapi lebih muda, jauh, usianya jauh. Rasulullah usia sudah 60-an, ini masih belasan ini. Anak ini ya, Abdullah bin Abbas. Tapi sudah ahli sekali. Dan melihat potensinya itu, akhirnya Rasulullah mendoakan doa yang khusus, menarik, bisa dipraktekkan ya. Allahumma yufaqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ini bisa diperhatikan kan anak kita ya. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada anak ini ya, Abdullah. Dan berikanlah ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Luar biasa. Allahumma yufaqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ini doa khusus sih. Sama seperti Rasulullah pernah mendoakan khusus kepada Anas bin Malik kan. Kan Anas bin Malik kan pelayannya Rasulullah, khodimnya Rasulullah benar-benar melayani sepenuh hati sepanjang hari. Nggak dibayar, tapi dibayarnya dengan doa. Tahu kan doanya ya? Anas bin Malik doakan oleh Rasulullah umurnya panjang, keturunannya banyak, hartanya banyak. Ini gajinya ya, gajinya Anas bin Malik ya, doanya Rasulullah. Usianya panjang, anaknya banyak, keturunannya, dan hartanya melimpah. Ini kan cita-cita kita semua ini. Luar biasa, Masya Allah. Itu berkahnya dekat dengan ahli ilmu ya seperti itu. Mendapatkan keberkahannya. Anas bin Malik. Usianya sampai sekian ratus ya, seratus lebih. Itu dikumpulkan anak cucunya sampai puluhan. Puluhan gitu. Anak cucunya puluhan gitu. Kemudian sering mengumpulkan di rumahnya. Rumahnya besar, kaya raya ya Anas bin Malik. Oke, lanjut. Dalam situasi seperti itu, kelompok Khawarij melakukan konsolidasi dan berupaya membaiat seorang pemimpin yang tadi ya, Abdullah bin Wahab al-Rashbi. Dengan baiat ini, Khawarij secara resmi membatalkan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Oke. Abdullah bin Wahab, pemimpin mereka ya, memimpin pasukan Khawarij ke Nahrawan untuk menghalang serangan dari kubu Ali. Dan diam-diam ternyata juga menghimpun kekuatan baru. Kemudian Ali merespon perkembangan ini dengan tetap berupaya menyadarkan mereka melalui pendekatan persuasif. Ali baru mengumumkan perang setelah Khawarij membunuh Abdullah bin Khabab bin Al-Arad dan sejumlah orang yang lainnya. Serta setelah mereka mengafirkan terang-terangan setiap orang di luar kelompok mereka. Sehingga menghalalkan darah dan hartanya. Jadi sudah mulai memperlihatkan geragat perlawanan bahwa di luar kelompok Khawarij semuanya kafir. Halal darahnya. Ini dahsyat ini. Mereka ahli Quran padahal. Mereka pecinta Al-Quran. Nangis baca Al-Quran. Kalau kita pernah nangis baca Al-Quran? Pernah lah ya. Sekali, dua kali. Mereka hampir tiap malam menangis baca Al-Quran. Tetapi mereka benar-benar error dalam pemikirannya.
Bulan Muharram tahun 38 Hijriah, Ali bertolak ke Nahrawan. Ali meminta kelompok Khawarij agar menyerahkan pelaku pembunuhan Abdullah bin Khabbab untuk menerima penghukuman. Tapi mereka menolak dan menyatakan, "Oh, ini terang-terangan, kami semua yang membunuhnya." Ya udah, ini artinya perang kan ya? Artinya perang. Kemudian Ali menyerang mereka. Meletuslah pertempuran Nahrawan. Nggak imbang sebenarnya. Kubu Ali buahnya, Khawarij ya banyak, tapi tidak sebanyak kubu Ali. Akhirnya pasukan Khawarij meski mendapatkan bantuan kurang lebih 500 dari Basro, ternyata mereka semuanya habis. Tidak bersisa. Yang hanya adalah tentara-tentara secara individu yang itu terluka, ada yang melarikan diri. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi Khawarij yang itu memunculkan diri berbentuk kelompok yang sangat besar. Gerakannya benar-benar gerakan yang ya individu lah. Bisa bilang individual. Komunitas-komunitas kecil yang nantinya akan menjadi sebuah penyakit ya di era Ali akhir ya, Ali akhir hingga terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Tapi secara kelompok nggak ada. Terakhir ya di Perang Narawan. Tetapi ya ini menjadi catatan buat kita. Secara pemikiran masih ada. Bahkan sampai detik ini gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Ini sejarahnya, faktanya, hukum Khawarij bagaimana? Seusai perang Nahrawan, Ali radhiyallahu anhu melarang mengejar tentara Khawarij. Kan setelah perang tadi ada yang melarikan diri, ada yang terluka gitu ya. Ini kaum muslimin bertanya kepada Ali, gimana status mereka? Jadi Ali tidak mengejar mereka, tidak menghabisi mereka yang sedang terluka parah. Tidak menawan mereka bahkan. Tidak merampas harta tawanan mereka. Ini membingungkan kan? Bertanyalah kaum muslimin dulu bertanya kepada Ali. Ali ditanya, apakah Khawarij itu kafir? Kemudian Ali menjawab, enggak lah. Mereka justru lari jauh dari kekufuran. Mereka kafir kan tidak mengakui Allah dan Rasulnya kan. Dan tidak mengakui iman yang lainnya. Hanya saja mereka justru ya lari dari kekufuran. Kemudian Ali tanya lagi, loh, emang mereka munafik? Nah, kalau munafik kan juga mendekat kepada agama, tetapi mereka memiliki niatan yang berbeda. Apakah mereka juga mereka munafik? Ali menjawab, kaum munafik itu kalau zikir itu tidak pernah lama. Zikirnya sedikit. Mau tambah bingung kan yang bertanya. Lantas siapa mereka? Kemudian Allah menjawab, mereka adalah kelompok yang memberontak kepada kita. Mereka adalah kaum bagau alaina. Kaum bagau alaina. Mereka adalah kaum pemberontak. Karena itulah kita harus memerangi mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa Ali memperlakukan mereka bukan sebagai orang kafir. Ya, bukan sebagai orang kafir, tetapi tentu saja bukan seorang muslim yang sebagaimana kaum muslimin yang lain, enggak juga ya. Tapi mereka justru dihakimi bahwa mereka adalah pemberontak. Kalau pemberontak ya sudah, hukumannya adalah hukuman perang. Tuh. Oke. Sekarang masuk ke bagian akhir ya. Sebenarnya akar masalah. Oh, ini slide-nya belum saya ubah. Nanti bisa dilihat ya di slide-nya. Akar masalah Khawarij itu sebenarnya apa sih? Bahwa seperti saya bilang tadi, bahwa Khawarij itu nggak muncul karena motif politik untuk mencari kekuasaan, nggak. Ya betul mereka aktivitasnya tampak seperti politik, seperti oposisi melawan pemerintah ya. Tetapi mereka bukan dalam rangka merebut kekuasaan. Bukan juga karena ada problem ekonomi, mereka miskin, terus memberontak, enggak juga. Ini murni problem pemikiran. Akar masalah Khawarij adalah pemikiran. Epistemologinya sudah error sejak awal. Bagaimana cara mencari kebenaran, apa yang diyakini sebagai kebenaran, itu Khawarij sudah bermasalah. Dan inilah yang mereka jadikan alasan untuk mengambil sikap terhadap Ali gitu ya. Sampai nanti akhirnya membunuh Ali. Termasuk Muawiyah, semuanya diperangi akhirnya. Muawiyah mau dibunuh, Amr bin As juga mau dibunuh, Ali juga dibunuh. Yang berhasil ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, yang jadi soal kelompok Khawarij ini itu adalah permasalahan dalam menggali kebenaran. Sederhananya ya, ini sederhananya. Mereka salah dalam belajar. Mereka belajar dengan cara yang salah.
Sumbernya benar Al-Quran, ada hadis juga. Tapi ternyata mereka belajar-belajar sendiri. Mereka mengklaim bahwa diri mereka benar-benar bisa memahami secara utuh. Tapi ternyata enggak, justru bermasalah. Membuat paradigmanya semakin problematik. Mereka adalah kelompok apa ya? Kelompok parsial yang memandang Islam itu tidak komprehensif, enggak utuh. Ini masalah. Dan jangan-jangan ada di kita juga masalah seperti ini. Bahwa kita memahami agama itu benar-benar nggak utuh, nggak komprehensif. Dan kita mengagungkan Al-Quran, tapi ternyata kita tidak memahami Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya Rasulullah benar-benar mewanti-wantikan sejak awal. Mereka mengabaikan bagaimana implementasi Al-Quran oleh Rasulullah, sahabat itu seperti apa. Makanya, apa ya, salah satu solusi ya, agar kita terhindar dari pemikiran Khawarij ini adalah kita belajar Sirah Nabawiyah. Karena itu adalah apa ya, bisa dibilang aplikasi secara utuh bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu ejawantahkan gitu ya. Kalau hanya belajar Al-Quran dan As-Sunnah dan itu merupakan konsepnya aja tanpa kita tahu implementasinya, itu bahaya. Makanya benar-benar Sirah Nabawiyah itu menjadi sebuah kurikulum utama seharusnya di diri kita. Al-Quran, hadis atau sunnah, siroh. Karena kita tahu implementasinya seperti apa. Kalau Khawarij ini meniadakan siroh gitu ya. Meniadakan bagaimana dulu Al-Quran itu aplikasinya saat Rasul itu seperti apa. Itu bermasalah. Ada statementnya Ibnu Hazm ini ya. Yang cukup menggambarkan bagaimana permasalahan Khawarij. Yang bisa menginspirasi dan berlaku pada generasi-generasi setelahnya. Bahkan sampai hari ini kita ya. Beliau mengatakan, namun generasi pertama kelompok Khawarij berlatar belakang Arab. Arab itu artinya Arab Badui. Jadi mayoritas awal-awal Khawarij itu dari golongan-golongan Badui. Arab nomaden, mereka yang jauh dari peradaban gitu ya. Mereka ya belajar-belajar sendiri akhirnya. Mereka membaca, menghafal Al-Quran tanpa benar-benar memahami pedoman dan praktik sunnah Rasulullah SAW secara benar. Nggak tahu implementasinya seperti apa. Mereka hanya terpukau dengan keindahan bahasa Al-Quran, dengan lantunan-lantunan Al-Quran, bagaimana komprehensif ini ya sastra bahasa yang ada dalam Al-Quran dan seterusnya. Itu mereka jatuh cinta benar. Tapi mereka lupa ada sosok-sosok yang harus diteladani untuk bagaimana implementasi Al-Quran itu. Ya Rasulullah, ya sahabat-sahabat, mulai dari sahabat Ashabikun al-awalun sampai sahabat junior itu mereka semua saksi hidup. Al-Quran berjalannya ya mereka semua. Dan itu lupa disentuh oleh para Khawarij. Makanya itu tadi, Sirah Nabawiyah itu penting. Sirah Nabawiyah itu penting. Di lingkungan mereka tidak ada seorang pun ulama. Lihat, ini pentingnya seorang guru gitu ya. Pentingnya seorang guru. Makanya kita bersyukur ya di Nakas Mengaji ini ada para asatidz yang bersamai kita ya setiap pekannya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan petunjuk ya melalui keberkahan ilmu-ilmu beliau. Baik dari murid Ibnu Mas'ud, Umar, Ali, Aisyah. Pokoknya ini guru besar pada saat itu ya. Muaz bin Jabal, Abu Darda. Nggak ada. Nggak ada ulama yang membersamai mereka. Nggak ada. Mereka belajar sendiri. Otodidak. Ini bahaya kalau kita belajar sendiri. Makanya berkahnya dekat dengan ahli ilmu. Mengambil ilmu, mengkutip dari sumber yang eh, apa namanya valid itu penting ternyata. Oleh sebab itu, Anda dapati mereka akan mudah saling mengkafirkan dalam setiap isu baru yang membutuhkan fatwa mendalam dan detail. Dalam situasi seperti itu, tampak sekali kelemahan dan kebodohan mereka. Mereka juga menolak argumentasi dari kebenaran yang telah kami jelaskan di atas. Mereka kemudian dibutakan setan dan disesatkan oleh Allah karena pilihan mereka sendiri. Meski ada pengetahuan, mereka punya pengetahuan. Mereka melepaskan bayat dari sosok seperti Ali dan meninggalkan sosok-sosok seperti ada Said bin Zaid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang itu sahabat-sahabat senior ya. Ada Abdullah bin Umar dan lain-lain yang telah menyumbangkan harta dan berjuang sebelum Fatuh Mekah.
Mereka yang orang-orang yang membersamai Nabi. Mereka tahu bagaimana Al-Quran itu turun, nuzulnya seperti apa. Kemudian bagaimana Rasulullah itu menjelaskan ilmu Al-Quran kepada para sahabat mereka guru besar ini. Mereka nggak mengambil ilmu dari situ. Mereka tidak membaiat salah satu di antara mereka, di antara sosok-sosok hebat istimewa tadi ya, mulia tadi ya, para sahabat-sahabat yang masih ada. Mereka justru membaiat Syabats bin Rib'i, promotor sajah dari At-Tamimi yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ternyata sempat menjadi nabi ini, nabi palsu. Ketika Rib'i, oh mohon maaf. Ketika Rib'i mendapatkan anugerah petunjuk dari Allah Azza wa Jalla dan menyatakan keluar dari kelompok mereka setelah menyadari kesesatan mereka, kaum Khawarij menjatuhkan pilihan. Ternyata Rib'i ini sadar ya, bertobat. Ternyata mereka menunjuk pemimpin yang lain, Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, seorang Arab Badui juga yang suka kencing sembarangan. Meski Ar-Rasibi tidak tercatat sebagai jasa besar sebelumnya, bukan sahabat, bukan ulama, dan tidak pula mendapatkan saksian dari Allah atas kebaikan apapun yang dilakukannya. Itu mungkin yang bisa terbahas ya, yang kita sharekan pada pagi hari ini tentang Khawarij. Ya pada intinya adalah problematika yang ada di Khawarij ini adalah problem pemikiran. Dan itu diawali dengan cara mereka tidak tepat atau salah ya, benar-benar salah dalam proses belajar mengajar. Mereka benar-benar mengikuti hawa nafsu mereka sendiri, mengikuti akal mereka sendiri yang itu sebenarnya memang benar sih digunakan akal untuk memahami Al-Quran, tetapi tidak ada yang mengarahkan. Makanya pentingnya seorang sosok guru yang itu memiliki ilmu yang bernasab gitu ya, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu satu. Yang kedua memang ya itu tadi Khawarij adalah bagian dari era fitnah yang itu hikmahnya adalah karakter seperti ini hati-hati bisa ada di sekeliling kita atau bahkan di diri kita. Kita menganggap sudah dekat dengan Al-Quran, kita menganggap sudah cinta terhadap Al-Quran, tapi ternyata kita tidak tahu sesungguhnya isi Al-Quran itu seperti apa. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ya kepada kita semua, memberikan jalan, memberikan kesempatan juga di akhir-akhir atau sisa kehidupan kita untuk bisa memahami Al-Quran ini secara utuh, benar, dan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita nanti terakhir mungkin setelah ini adalah terkait tentang bagaimana era Ali bin Abi Thalib itu berakhir hingga munculnya Bani Umayyah ya, atau menutup era Khulafaur Rasyidin dan munculnya era baru ya, yaitu era Mulkan Adon yang itu diawali oleh Bani Umayyah. Mungkin itu Allah taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Dr. Agung, barangkali ada yang mau di-sharekan atau mau didiskusikan. Baik, betul nuwun sangat betul Faisal atas pemaparan yang sangat detail dan menurut saya banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari kajian pada pagi hari ini. Matur nuwun sangat, Dr. Faisal. Mungkin ada hadirin yang ingin bertanya atau diskusi atau berpendapat. Ya, monggo. Kalau boleh spill tadi akhir kepemimpinan Ali berarti eh, apa ini antara Khawarij begitu ya? Masih ada terkait dengan Khawarij juga. Sampai dengan Eh, meninggalnya Ali di Kalau em, secara politik masih masih berkonflik dengan Muawiyah secara politik. Jadi nanti Khawarij selesai ini nanti akan berkonflik lagi dengan Muawiyah. Kan belum selesai masalahnya. Belum tuntas kasus pembunuhan Utsman ini sampai akhir masih belum tuntas. Bahkan sampai di era Muawiyah pun tidak akan pernah tuntas. Secara politik seperti itu. Tapi secara individu, secara personal, Khawarij masih ada. Dan mereka memiliki misi yang apa ya jahat lah ya untuk membunuh seluruh seluruh kaum muslimin pada saat itu. Ya pentolannya ya mereka membunuh. Ada rencana membunuh Ali, ada rencana membunuh Muawiyah dan juga membunuh Amr bin Ash yang mereka anggap sudah kafir, sudah
jauh dari Islam dan seterusnya. Tapi ternyata yang berhasil dieksekusi hanya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah pada saat itu tidak sholat subuh karena sakit. Yang terbunuh adalah imam yang menggantikan Muawiyah. Itu beruntung sekali Muawiyah. Kalau Amr bin Ash, eh, saya lupa. Hanya terluka saja kalau tidak salah. Tidak sampai terbunuh. Allah alam, nanti coba saya buka-buka lagi. Seperti itu. Hmm. Ya, baik, terima kasih Dr. Faisal atas spill-spillnya. Karena kami sangat buta, gitu, masih nggak ada di dalam. Terus sangat sekali lagi. Ada pertanyaan di kolom chat oleh Dr. Eko Budi. Mengapa pemikiran Khawarij masih ada sampai dengan sekarang ini, padahal pemikiran mereka jelas-jelas menyimpang? Oh, betul. eh Kalau mau dipotret dari sudut pandang ilmiah, memang nanti akan panjang lebar ya. Mengapa kok masih muncul pemikirannya? Contohnya mungkin yang paling kasat mata ya, yang jelas-jelas seperti kayak tuh muncul terorisme gitu ya. Ini yang paling jelas kasat mata ya, secara dohir, secara besar ya. Ada pengeboman di sana sini, mereka apa namanya membunuh orang-orang yang di luar pemikiran mereka, mereka mengkafirkan dan seterusnya. Itu nanti kalau pembahasannya memang akan sangat komprehensif ya. Secara keilmuan seharusnya bisa didetailkan dan itu bukan kapasitas saya, maaf. Tetapi dari apa yang kami paparkan tadi, kita sharekan bareng-bareng tadi, kenapa kok masih ada pemikiran, bibit-bibit pemikiran khawarij di diri kita, manusia ya. Mungkin ini terkait tentang ini ya, terkait tentang naluri seorang manusia yang ingin belajar ya. Naluri seseorang kan manusia itu kalau mohon maaf kalau saya salah ya, memiliki basic need secara psikologi untuk mencapai ini ya, kompetensi tertentu gitu ya. Punya fitrah belajar lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi ternyata fitrah ini atau mungkin naluri untuk belajar ini tidak dikoridori dengan adab yang sesungguhnya, yang semestinya ya. Kan belajar kan butuh adab juga. Akhirnya mereka belajar ya sesuai dengan akal pemikiran mereka sendiri, nafsu mereka sendiri. Dan itu banyak di kita ya. Sebenarnya kita sendiri kan juga seperti itu. Kita ingin belajar sesuatu gitu kan. Contohnya ahli fotografer atau mungkin ahli yang di luar medis lah katakanlah ya. Contohnya mungkin terkait tentang desain. Kadang-kadang bisa otodidak gitu ya. Tetapi bukan ke ranah yang prinsip dalam kehidupan kita. Nah, sedangkan Khawarij ini kan prinsip terkait tentang agama, terkait tentang keyakinan, tentang akidah, tentang penerapan Al-Quran. Naluri kita belajar masih ada, belajar, ternyata halal yang dipelajari adalah sesuatu yang prinsip. Itu kan bahaya kalau tidak ada guru. Bahaya banget kalau tidak ada guru. Ada guru aja masih bahaya kan sebenarnya. Masalah kan sampai sekarang kunut nggak kunut, kemudian menyampaikan atau mungkin menyampaikan ucapan Natal atau mungkin yang lainnya itu yang babnya tentang ini ya, babnya tentang prinsip akidah ibadah gitu ya. Itu kita aja yang masih ngaji ke guru aja masih bermasalah. Nah, orang-orang Khawarij ini memang nggak banyak sih sebenarnya yang muncul ke permukaan dan itu sangat ekstrim itu memang nggak banyak. Tetapi kalau ada itu sangat menjadi problematik yang sungguh sangat luar biasa. Jadi itu ya. Jadi mungkin kalau sederhana yang sependek pemahaman saya kenapa kok masih ada ya karena memang naluri seorang manusia masih bisa menganggap dirinya bisa belajar tanpa seseorang otodidak gitulah ya. Tapi ternyata satu sisi pembelajaran itu tidak disertai dengan adab yang benar. Semestinya kita memiliki guru yang tepat, guru yang bisa kita ambil ilmunya di situ. Nah, dari situ mungkin salah satunya mungkin bisa kita jadikan solusi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mohon maaf kalau terlalu sederhana ya, tapi pemahaman saya seperti itu. Yang kedua mungkin ini, yaitu tadi pemahaman terkait tentang siroh ya, siroh nabawiyah sebagai pengaplikasian Al-Quran. Sering nggak kita ngelihat penghafal Al-Quran, ternyata apa ya, penghafal Al-Quran tapi problematik hidupnya. Pernah nggak? Seperti ada kasus kriminal, ternyata kok penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran kok mencuri, penghafal Al-Quran kok
apa korupsi gitu ya. Penghafal Al-Quran kok hidup rumah tangganya berantakan. Penghafal Al-Quran kok eh apa namanya LGBT dan seterusnya dan terus. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak berada di kita dan keluarga kita dan masyarakat kita yang dekat ini ya. Tetapi itu ada, berita seperti itu ada. Masalahnya mirip seperti ini. Mereka dekat dekat dengan Al-Quran, mereka mungkin jatuh cinta terhadap Al-Quran, tetapi mereka lupa bagaimana cara belajar Al-Quran. Itu sih salah satunya. Jadi pentingnya siroh, pentingnya aplikasi Rasulullah dulu ketika hidup seperti apa, dan pentingnya seorang guru ya yang membersamai kita bersama-sama. Baik, betul nuwun. Ada pertanyaan lanjutan gitu dari Dr. Eko. Di masa Sultan Baibars dari Kekhalifahan Al-Mamluk, Khawarij terkenal sebagai pembunuh bayaran. Di masa itu, sarang mereka berhasil dihancurkan lagi. Apakah mereka bisa muncul lagi sebagai lanjutan assassin berikutnya? Tapi anehnya mereka rata-rata pemakai narkoba. Iya, betul. Wah ini berat ini Apabila ya. ada yang bisa disampaikan. Detailing bagaimana ya ketika di zaman Al-Mamluk juga memang harus didetailkan ya apa yang terjadi di sana, faktanya seperti apa dan jujur belum nyampe ke sana ya. Ini gitu. Saya sendiri juga masih buka-buka dikit-dikit tipis-tipis Bani Abbasiyah dan Mamluk di sekitarnya. Tapi memang ada ya pembunuh-pembunuh bayaran, assassin itu yang digunakan oleh elit-elit politik untuk tujuannya ya. Ya memang kalau dikatakan apakah mungkin ya mungkin saja. Nggak ada yang nggak mungkin mungkin ya wallah alam. Tapi yang jelas ya seperti saya analogikan tadi nggak analogi sih sebenarnya berita-berita di sekitar kita kadang-kadang muncul kan ya penghafal Quran yang tadi yang saya bilang ya ahli ya, kelihatan soleh ternyata mereka pelaku kriminal yang sangat bejat dan seterusnya. Ya mungkin itu bibit khawarij ternyata mungkin ada di diri-diri mereka ya. Dan oleh karenanya ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita ya. Jangan sampai kita ngaku cinta Al-Quran tetapi ternyata kita salah dalam mengaplikasikan Al-Quran. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mendetailkan ya apa yang terjadi di Al-Mamluk atau kerajaan-kerajaan kesultanan pada saat itu, tapi yang jelas ada ya assassin itu dan mereka ya bisa dibilang orang-orang terlihat soleh gitu, terlihat soleh. Dan itu digunakan elit politik. Ya mungkin saja yang walam ya, ini cocok logi ini. Saya nggak nyampe ilmunya ke sana ya. Yang dikatakan teroris, yang dikatakan mereka pemberontak, pengobom hari ini bisa saja dijadikan alat politik kubu tertentu bisa saja. Sejarah bisa saja berulang polanya. Allah taala alam. Baik, betul nuwun, Dr. Faisal. Kalau dari akar katanya kan memang Khawarij dari Soroja ya, mengeluarkan gitu ya. Ini kalau secara sederhana, kalau ada seorang Muslim yang melihat saudaranya berbuat tidak sesuai dengan mereka atau dianggap berbuat maksiat gitu ya, kemudian dia dikeluarkan dari agama Islam. Begitu ya. Kemudian sampai dengan halal Betul, dibunuh dan betul. seterusnya yang lebih ekstrimnya gitu ya. Jadi karena mereka memahami nas agama itu hanya sebatas pemikiran akal mereka saja, pemahaman mereka saja, ya otomatis sudah konsekuensinya adalah yang di luar pemahaman mereka nggak benar gitu kan. Kalau sudah nggak benar ya 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 mereka berhak sesuai dengan pemikiran mereka. Ya mereka merasa soleh, mereka merasa layak, mereka merasa berilmu sehingga bisa melakukan apa saja ya. Ya sebenarnya ngeri sih Baik, kalau anu. jadi Betul, kayaknya betul ini dok. masih Iya Khalid. potensi yang cukup menantang bagi kita ya, karena Betul, di betul. sekitar kita emang banyak sekali apa ini mazhab gitu ya, ataupun pemikiran yang tidak seragam begitu ya, dalam Islam kan seperti itu nih, sehingga kita betul-betul berhati-hati untuk tidak memiliki sifat ini katanya. Di YouTube banyak dok. Oh iya. Itu diskusi-diskusi gitu ya. Kita mungkin beberapa orang-orang yang mengaku ahli agama dengan logika-logika mereka. Tapi kalau ditelusuri riwayat pendidikan mereka ngaji di mana, terus mereka ikut dalam tanda kutip jamaah mana kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Murni dari Hmm, akal mereka sendiri. Bisa saja banyak kok diskusi-diskusi maksudnya. ilmiah. Itu
harus kita bisa filtrasi dengan bijak lah Baik, informasinya. Wallah alam. betul sangat Ustaz. Karena waktu juga kita sudah 1 jam lebih, Ki. 10 menit kita sudah mulai kajian ini sampai dengan akhir. Terima kasih, Dr. Faisal dan hadirin sekalian yang meluangkan waktu di hari Ahad paginya. Izin bila berkenan untuk memimpin doa untuk menutup kajian, Dr. Faisal. Mohon maaf izin lagi untuk kita sempurnakan majelis kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Kita awali dengan beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal alfa 'inda al hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa suqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuq wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar. Astagfirullah. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.